Percobaan hukum Archimedes oleh kelompok 1 mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIF Universitas Sriwijaya. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini ialah: kegiatan pertama dari hukum Archimedes ini ialah untuk menyelidiki kaitan gaya ke atas dengan berat zat cair yang dipindahkan. Rangkailah alat percobaan seperti gambar berikut. Timbanglah massa silinder ukur dalam keadaan kosong sebagai M0. Gantungkan beban pada neraca pegas, kemudian catat beratnya sebagai W0. Turunkan beban ke dalam tabung berpancuran sampai tercelup ke dalam air dan catat hasilnya sebagai WA. Timbanglah air yang berada dalam silinder ukur sebagai M1. Kita akan mengulangi langkah sebelumnya untuk 2 dan 3 beban. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan dari kegiatan 1. Kesimpulannya adalah yang pertama, berat benda di dalam air lebih ringan daripada berat benda di udara akibat adanya gaya ke atas yang disebut sebagai gaya apung. Yang kedua, gaya ke atas dan berat zat cair yang dipindahkan memiliki nilai yang sama, di mana kedua besaran ini menunjukkan besarnya gaya apung yang terjadi pada benda. Dan yang ketiga, semakin besar berat beban yang dicelupkan ke dalam air, maka semakin besar pula gaya apung yang terjadi pada benda. Pada kegiatan kedua, kita akan menyelidiki hubungan gaya ke atas dengan volume benda yang tercelup ke dalam air. Isilah gelas kimia 250 ml dengan air kira-kira 3/4-nya. Timbanglah tabung plastik berisi peluru di udara dengan neraca pegas. Catat hasilnya sebagai W. Turunkan balok pendukung sehingga alas tabung plastik berisi peluru tercelup ke dalam air sedalam 2 cm. Dan catatlah skala yang terbaca pada neraca pegas sebagai WA. Ulangi langkah sebelumnya untuk keadaan alas tabung tercelup 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan dari kegiatan 2. Kesimpulannya adalah, yang pertama, semakin dalam benda dicelupkan ke dalam air, maka berat benda di dalam air akan semakin kecil, yang menandakan bahwa semakin besar pula gaya apung yang terjadi pada benda. Atau dengan kata lain, semakin besar volume benda yang tercelup di dalam air, maka semakin besar pula gaya apung yang terjadi pada benda. Yang kedua, nilai selisih antara berat benda di udara dan di dalam air, serta nilai perkalian antara massa jenis zat cair, volume benda yang tercelup, dan percepatan gravitasi bumi memiliki nilai yang sama, di mana kedua perhitungan ini menunjukkan besarnya gaya apung yang terjadi pada benda. Pada kegiatan ketiga, kita akan menyelidiki hubungan gaya ke atas terhadap berat benda.
Timbanglah massa silinder ukur kosong dengan neraca Ohaus. Kemudian, catat hasilnya sebagai MK. Masukkan tabung berisi peluru hingga tenggelam di dalam tabung berpancuran. Gantungkan tabung berisi peluru pada neraca pegas. Kemudian, catat hasilnya sebagai W. Timbanglah massa silinder ukur yang telah berisi air dengan neraca Ohaus dan catat hasilnya sebagai M1. Kurangilah jumlah peluru di dalam tabung dan ulangi langkah sebelumnya hingga tabung melayang dan terapung. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari kegiatan 3. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pada benda tenggelam, berat benda lebih besar daripada gaya apung yang dialami benda. Yang kedua, pada benda melayang, berat benda sama dengan gaya apung yang dialami benda. Dan yang ketiga, pada benda terapung, berat benda lebih ringan daripada gaya apung yang dialami benda.